kayaknya udah pada besar-besar. Di mana dulu ya, di mana ada hutan gundul pasti saya tanam. Sekarang udah pada gede-gede. Padahal prinsipnya kalau lewat ke sana merasakan kebanggaan diri sendiri. Bagi Abah Ipin, peran hutan bagi manusia itu sangatlah penting. Dan manusia yang memetik manfaat dari hutan harus ikut melestarikan hutan, menjaga hutan. Saya banyak belajar dari Abah Ipin. Saya mondar-mandir, ketemu ya bareng kegiatan sama Abah Ipin. Banyak yang saya dapat. Salah satunya ya pelestarian hutan, karena manusia itu membutuhkan ini, hutan. Ya, contohnya ya kayak ketersediaan air. Kita manusia tanpa air, gak tahu gimana ya. Dan secara secara tidak langsung hutan pun juga punya hak untuk diperhatikan oleh kita semua. Dan satu lagi, harus punya mental orang gila. Kan tadinya bekas longsoran Papandayan tahun 2002 ya. Erupsi, Pak. Ya betul itu dampak dari Papandayan kan, letusan Papandayan 2002. Ya mati semua. Dikenakan ini apa ditanamin lagi, dikarenakan dulunya ada tanaman di sini. Awalnya apa Pak tanaman? Tanaman sama seperti ini, santigi ya. Iya. Ya. Makanya dikembalikan lagi. Gitu, kembalikan lagi. Saat itu di sini itu hanya santigi. Santigi, Pak. ya betul, Karena santigi. tanahnya gini ya. Ya, tanahnya batu-batu kan. Alhamdulillah dengan ada sosok Bah Ipin di Resort Konservasi Wilayah 16 Gunung Papandayan, kami merasa terbantu dengan ada sosok beliau yang peduli akan lingkungan, di mana salah satu hasil karya beliau dulu ini di belakang kita adalah longsoran di 2004 dan sekarang sudah menghijau. Saya masih ingat penanaman di daerah sini. Di sini ada 2 tempat ya. Yang ujung sana yang ada merah-merah itu yang paling ekstrim itu penanamannya. Dikenakan penanaman itu harus pakai tambang. Dulu itu Abah pernah cerita, jadi ibunya itu
menggambarkan situasi lingkungan saat itu. Jadi dulu ada longsoran, terus ibunya Abah tuh berarti nenek saya berarti ya. Jadi bercerita, ini kalau dibiarkan begini itu nanti akibatnya bakalan panjang gitu. Nah, dari situlah bahwa kalau kita tidak menanam pohon sekarang, nah itu nanti akibatnya longsornya bakal tambah gede atau resiko nantinya ke depannya akan lebih gede lagi. Nah, jadi dari mulai saat itulah Abah suka dan tergugah mungkin untuk ikut membenahi lingkungan. Salah satunya ketika beliau menyumbangkan kurang lebih 60.000 pohon untuk menghijaukan lahan yang ada di belakang saya. Ini salah satunya. Terus ketika ada bencana-bencana, beliau kan yang paling santer tuh duluan. Oh, pokoknya kenangan sama itu banyak. Jadi kita melakukan kegiatan itu tuh semata-mata emang keluarnya dari hati sih. Nggak ada tuntutan, nggak ada paksaan sama sekali. Dan kita diajarkan oleh Abah itu begitu. Saya salut dengan Mbah Ipin. Alhamdulillah, bahkan di Desa Sirnajaya ada embung air situ Cisepan di situ. Alhamdulillah tanpa ada bantuan dari desa, tanpa ada bantuan dari pemerintah, dia sampai mengerjakan dengan cangkul dengan warga masyarakat di situ. Ada kata-kata yang selalu saya ingat dari Abah. Jadi bencana itu bukan semata-mata kita lihat ada longsor, kita lihat ada banjir bandang, bukan seperti itu. Jadi ketika kita dulunya ngambil air itu jaraknya 100 meter, nah sekarang jadi 200 meter itu sudah merupakan bencana bagi kami. Kegiatan perambahan kawasan hutan, perburuan satwa liar di dalam kawasan hutan, dan kegiatan lain yang tidak selaras dengan tujuan konservasi itu menjadi hambatan buat kami yang harus kita atasi. Maka dari itu kita menjadi wajib hukumnya untuk mengembangkan pengelolaan pelindungan kawasan hutan untuk mengatasi konflik yang potensial akan terjadi. Karena Mbah Ipin terkenal sebagai penebar virus reboisasi, maka terbentuklah komunitas Rawayan. Dan di sini salah satu bukti yang tadinya bekas longsoran, sekarang yang sudah terlihat kembali hijau. Nah, ini salah satu komunitas Rawayan yang aktivitas sehari-hari seperti ini gitu. Dalam arti Rawayan itu, jadi Rawayan itu jembatan Rawayan untuk menyambungkan maupun dia kata bahasa Sunda reyod gitu. Tapi insya Allah ke tujuan itu nyampe. Yang paling saya banggakan karena ya Rawayan itu yang pertama solidaritasnya sangat kuat. Jadi kita itu seperti keluarga. Yang kedua yang saya banggakan dari komunitas dan dari anak-anak sendiri itu mereka nggak pernah ngeluh dalam hal apapun untuk lingkungan gitu maksudnya. Karena kan banyak hal kegiatan itu seperti tadi. Di mana kebakaran pasti ada di sana. Ada bencana misalkan seperti kasus banjir bandang ada di sana. Terus ada penanaman
sama juga ada di sana. Gitu. Jadi aktivitas Rawayan itu seperti itulah kira-kira. Yang akan Rawayan lakukan sepanjang kita masih bernafas, sepanjang kita masih hidup, kita akan terus berjuang untuk memperlambat kerusakan lingkungan. Seperti itu. Halo. Rawayan! Rawayan! Kami Rawayan dan kami siap menjadi next generasi penyebar virus reboisasi. Cagar alam Gunung Papandayan ini adalah kawasan konservasi yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan untuk melindungi atau melestarikan satwa liar atau keanekaragaman hayati, dan sekaligus menjadi sistem penyangga kehidupan karena dari cagar alam inilah mengalir air, udara yang bersih bagi masyarakat sekitarnya. Dan kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman seperti Abah Ipin ini dan tim kelompok Rawayan yang telah melakukan pelestarian alam di kawasan cagar alam. Semoga apa yang dilakukan Abah Ipin ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terus menjaga kelestarian alam di gunung atau di cagar alam Gunung Papandayan ini. Bukan berarti saya orang yang benar atau orang yang pintar, tapi saya orang yang ingin mengerti terhadap masalah lingkungan dan bermanfaat untuk lingkungan. Wah, udah besar nih. Ente tong polontong nih, tong polontong. Urang nyaho ti leutikna maneh ti bijina nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ke masyarakat nya jeung ke alamnya sendiri. Titip gitu ya. Alhamdulillah, harta yang paling besar yang saya dapatkan adalah ikatan persaudaraan yang semakin besar. Ikatan persaudaraan ini adalah harta yang tidak ternilai harganya. Semua ini asalnya gara-gara cai itu.